Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. 10 orang tertimbun longsor di Kabupaten Bandung Barat. 1 orang berhasil ditemukan, 9 orang masih dalam pencarian. Princess of Wales umumkan terkena kanker. Dan kejutan dari MotoGP dan Formula One akan mengisi ruang informasi Anda dalam DNP Evening News, Senin 25 Maret 2024. Selamat malam. Musim pancaroba sudah di depan mata. Kita harus bersiaga untuk menghadapi bencana-bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, saudara. 10 orang tertimbun longsor pada hari Minggu malam. Hingga saat ini 9 orang masih dalam pencarian. Sementara di Kabupaten Merangin, Jambi, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir hingga memutus jalan antara dua kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat masih mencari 9 orang yang tertimbun longsor. Tim gabungan yang berasal dari Basarnas, kepolisian hingga warga lokal masih mencari ke-9 korban hilang tersebut. Berikut pernyataan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Medi. Jadi yang 9 orang itu belum ditemukan dan ini masih dalam proses pencarian yang melibatkan dari Basarnas, Koramil, Polsek, lalu dari Tagana dan juga dari relawan yang berasal dari desa ini, Desa Cibenda. Itu juga semua berkat kerjasama tim lintas sektoral dari berbagai unsur yang ada di sini. Kita harus berupaya untuk saling mendukung. Bencana longsor menerjang Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. BPBD Bandung Barat menyebut kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi serta kondisi tanah yang labil. 10 orang dilaporkan tertimbun longsor. 1 di antaranya berhasil dievakuasi pada Senin dini hari dengan peralatan seadanya. Sementara itu di Kabupaten Merangin, Jambi, 9 desa dari 2 kecamatan terendam banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran sungai pada hari Sabtu 23 Maret lalu. Ketinggian air mencapai 100 hingga 150 cm sehingga memutus akses antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Kerinci. Pihak kepolisian pun mengalihkan lalu lintas dari Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Kerinci melalui Padang setelah akses jalan tidak bisa dilalui akibat terendam banjir. Istri Pangeran William, Kate Middleton, menyatakan dirinya telah terkena kanker setelah menjalani perawatan operasi perut melalui video yang diunggahnya di media sosial. Video tersebut sekaligus menepis spekulasi mengenai ketiadaan dirinya sejak akhir Desember lalu. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk Anda. Princess of Wales Kate Middleton dinyatakan mengidap kanker pasca menjalani perawatan operasi perut beberapa waktu lalu. Hal ini diumumkannya dalam sebuah video pada hari Jumat 22 Maret 2024 lalu. Istri Pangeran William itu mengatakan ia menerima diagnosis tersebut setelah menjalani operasi perut di The London Clinic di bulan Januari lalu. Saat itu ia juga melakukan tes pasca operasi yang kemudian menemukan adanya kanker dan saat ini dalam tahap awal pengobatan. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Ibu dengan 3 anak itu mengaku dalam kondisi yang baik-baik saja dan semakin kuat untuk fokus memulihkan diri, termasuk pikiran, jiwa, dan fisik. Setelah proses tersebut, Kate mengaku bersyukur dengan kehadiran Pangeran William yang setia menemaninya. Kate Middleton sebelumnya dikabarkan menghilang dari sorotan media selama beberapa bulan. Berbagai spekulasi merebak mengenai kondisi kesehatannya sebelum video tersebut beredar di media sosial. Terakhir kali ia terlihat di media adalah pada Desember 2023 lalu saat mengikuti ibadah Natal bersama Pangeran William dan ketiga anak mereka. For everyone facing this disease, in whatever form,
please do not lose faith or hope. You are not alone. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DNP News. Kita masuk ke berita dari dunia olahraga. Kejutan terjadi di Formula One, di mana Carlos Sainz dan Ferrari memutus dominasi Red Bull dan Max Verstappen di Albert Park. Sementara itu dari MotoGP, Pedro Acosta raih podium pertamanya dalam balapan kedua yang berlangsung di Portimao, Portugal. Seri ketiga Formula One musim 2024 dimulai dengan grid yang tidak utuh setelah pebalap Williams Logan Sargeant harus merelakan mobilnya digunakan oleh rekan setim Alex Albon yang mengalami kerusakan sasis pada latihan bebas pertama. Balapan baru berjalan 2 lap, Max Verstappen harus menyudahi balapannya lebih awal. Pebalap Red Bull itu harus menepi setelah mengalami gangguan pada rem belakang mobil RB20. Namun nasib lebih apes harus dialami tim Mercedes setelah kedua pebalapnya tidak mampu menuntaskan balapan. Lewis Hamilton harus menepi usai mengalami kegagalan mesin, sementara George Russell terjungkal di akhir balapan setelah mengalami dirty air di belakang pebalap Aston Martin, Fernando Alonso. Carlos Sainz menjadi tokoh utama di Australian GP. Setelah absen di GP Arab Saudi karena operasi usus buntu, pebalap Ferrari itu tampil dominan di sepanjang balapan. Ia pun sukses memutus dominasi Verstappen dan Red Bull di Albert Park. Pebalap Ferrari lainnya, Charles Leclerc, melengkapi dominasi tim asal Italia itu dengan finish kedua. Ia terpaut 3 detik di belakang rekan setimnya itu. Pebalap McLaren, Lando Norris, melengkapi podium dengan finish ketiga. Sementara itu di MotoGP, kejutan kembali disuguhkan oleh pebalap debutan KTM, Pedro Acosta. Juara Moto2 musim lalu itu menghadirkan aksi heroik di Portimao dengan menyalip pebalap Gresini, Marc Marquez, dan pebalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Kedua pembalap itu kehilangan momentumnya menjelang akhir balapan. Tak mampu menyusul Acosta, Pecco dan Marquez justru terlibat kontak 3 lap menjelang garis finish. Pecco tak mampu menuntaskan balapan, sementara Marquez masih mampu melanjutkan balapan dan finish 1 strip di bawah zona poin. Pebalap Aprilia Maverick Viñales tampil anti klimaks di akhir balapan. Melebar sesaat setelah melewati garis start, Viñales pun jatuh di tepi lintasan. Jatuhnya Viñales memberi rejeki bagi Acosta yang kemudian naik ke posisi ketiga. Hasil ini menjadikannya sebagai pebalap ketiga termuda yang mampu meraih podium MotoGP. Pebalap Prima Pramac, Jorge Martin, menjadi kampiun setelah tampil sangat solid di GP Portugal. Sementara posisi kedua dihuni pebalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini. Dan informasi dari dunia olahraga tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News. Sampaikan kritik dan saran Anda melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin sampai Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat sama bulan Ramadan di YouTube channel DNP Media dan di aplikasi streaming podcast favorit Anda. Saya Yohanes Pasaribu. Terima kasih. Sampai jumpa besok.